bawah kaki ada rumput, rumput menempel pasti terbawa. Rezeki halal mesti dijemput dengan ikhtiar serta takwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Ketemu lagi dengan aku Bunda Twin. Hai para mommy dan para bunda hebat, apa kabar? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan yang sehat, tetap semangat dan selalu bahagia. Kali ini tuh aku mau masak menu super simple lagi ya. Aku tuh mau bikin darmi. Apa sih itu darmi Bunda Twin? Dadar emi ya teman-teman. Jadi ini tuh makanan ala anak kos. Kalau anak kos yang pernah masak sendiri ini kayaknya tahu lah ya teman-teman, karena kalau di saat kita ngekos pasti selalu nyari menu-menu yang super simple dan cara bikinnya itu gampang gitu. Jadi kali ini tuh aku mau bikin menu yang super simple kayak gini aja. Jadi tadi mie-nya itu udah aku rebus. Di sini aku gunakan telurnya itu 2 biji aja ya, karena aku nggak punya stok telur lagi, cuman ada 2 biji. Lalu untuk bumbu-bumbu dan persausan dari si mie-nya aku cemplungin aja semua teman-teman biar mantep gitu ya. Lalu jangan lupa beri tambahin sedikit garam, lalu sedikit roiko juga dan sedikit merica buat tambah-tambahan biar rasanya itu mantul. Mungkin kalau ditambahin daun bawang sama daun seledri ini mungkin rasanya tuh jauh lebih nikmat ya teman-teman. Cuman di sini karena aku nggak punya, aku nggak tambahin. Nah di sini juga aku tambahin sedikit kunyit ya buat pewarnanya aja gitu biar makin cakep gitu ya teman-teman ya. Siapa nih diantara kalian yang pernah bikin si darmi ini atau si dadar emi? Ayo tulis di kolom komentar ya. Dan menurut kalian kira-kira bagaimana rasanya? Boleh dong kalian tulis-tulis di kolom komentar. Nah ternyata pas aku mau masak minyak goreng aku itu habis, jadi udah di sini tuh aku langsung refill aja untuk minyak goreng. Ini tuh minyak goreng yang aku bilang di video aku yang beberapa waktu lalu, ini tuh minyak gorengnya itu yang dibeli langsung di perusahaan minyak gitu teman-teman. Jadi dapat yang murah. 1 liternya itu 12.500. Tapi kita itu ada syaratnya gitu, harus bawa KTP dan juga ada KK gitu teman-teman. Tapi alhamdulillah nggak apa-apa walaupun bawa KTP dan KK buat ngambilnya itu, ngantarnya itu ke rumah RT gitu ya teman-teman. Tapi setidaknya dapat minyak murah dan lumayan menghemat budget. Nah langsung di sini tuh aku mau langsung aja nih teman-teman buat masak gitu ya, buat masak si menu kami hari ini di wajan yang kecil ini atau di teflon yang kecil ini atau apalah ini namanya ya teman-teman, yang buat tempat ngerebus air. Ini tuh aku mau masak sayur gitu ya. Jadi aku tadi udah tumisin si bawang merah dan bawang putih. Nah di wajan aku yang cakep ini, yang wajan cakep satu-satunya gitu ya. Di sini tuh aku mau bikin si dadar eminya atau si darminya. Pengen banget lah teman-teman aku tuh nambah lagi sih wajan kayak gini gitu ya. Menurut aku ini tuh enak banget buat dipakai gitu ya teman-teman. Dan juga aku itu kan lagi kepengen banget beli sutil gitu ya, tapi karena ternyata harganya itu lumayan mehong, kayaknya butuh waktu gitu ya buat menabung. Cuman nggak apa-apa, it's okay. Kalau aku itu sih orangnya nggak bisa memaksakan ya, yang penting intinya sabar aja dulu kita menabung. Kalau misalnya memang nanti budgetnya udah ada, nggak apa-apa dibeli aja, karena kan sutil itu juga sebagai salah satu pendukung buat masak ya teman-teman. Nah ini aku mau masak sayur bayam merah. Jadi kemarin kan aku beli 1 ikat, jadi 1 ikatnya itu lumayan besar atau lumayan gede gitu ya ikatannya. Jadinya itu bisa dipakai buat 2 kali masak. Nah di sini aku itu masak ini tuh stok terakhir gitu ya bayam merahnya, karena kan beberapa waktu yang lalu aku juga udah masak bayam merahnya dan sisanya yaitu ini gitu ya. Nah ini si darminya itu aku langsung potong-potong aja teman-teman di dalam wajan gitu ya. Lalu aku nggak lupa balik untuk si darminya supaya lebih matang sempurna gitu ya. Jangan lupa lah pokoknya diperhatikan apinya juga jangan terlalu besar, takutnya nanti darminya itu malah gosong gitu. Menu yang aku buat kali hari ini tuh bener-bener endul ya, anak-anak itu makan dengan lahap, pak suami juga. Akhirnya ya teman-teman si darminya ini tuh kebanyakan dijadiin cemilan sama anak-anak, tapi kan makan ini tuh udah kenyang gitu ya teman-teman. Anak-anak itu makan nasinya sama sayurnya itu cuman sedikit gitu, tapi mereka itu banyak makan si darminya. Cuman ya udahlah nggak apa-apa, sesekali juga kan teman-teman bikin kayak gini. Harusnya sih kayak bikin-bikin kayak gini tuh kalau mau buat anak-anak enaknya mungkin jangan dikasih bumbu dari mie-nya langsung kali ya teman-teman, kita itu bikin bumbu sendiri. Cuman nggak apa-apa lah ya sesekali dikasih gitu ya. Aku juga nggak sering-sering kok ngasih anak-anak makan mie. Palingan kalaupun aku masak mie itu aku nggak kasih anak-anak, biasanya cuman buat aku sama Pak Su. Nasi darminya itu udah matang. Lanjut di sini tuh aku mau bikin sambal. Jadi ini tuh sambelnya sengaja nggak aku mau campurin apa-apa gitu ya. Maksudnya nggak aku kasih ikan teri, jengkol atau apa gitu ya. Pokoknya sambel tok kayak gini aja. Jadi besok kalau misalnya pengen bikin sarapan di pagi hari, jadi enak ya udah ada sambelnya.
Karena kalau aku bikin menu seperti ini otomatis besok pagi aku tuh nggak akan ada menu sarapan. Jadi biasanya itu pasti bakalan bikin sarapan gitu ya di pagi hari, entah nasi goreng, entah mie goreng atau apa gitu ya. Atau mungkin kalau udah terpaksa bener-bener nggak ada, itu biasanya kami tuh beli sarapan gitu kayak lontong atau pecel gitu ya teman-teman. Cuman aku tuh lagi mengurangi si budget-budget buat beli-beli seperti itu ya teman-teman, karena itu lumayan banget budgetnya. Jadi kalau misalnya kita itu bisa sarapan di rumah, ya kenapa harus beli gitu. Aku seperti ini bukan karena aku pelit sama keluarga aku sendiri ya teman-teman, karena yang tahu keuangan keluarga aku ya aku gitu. Jadi kalau misalnya aku itu ingin untuk keuangan kami itu aman sampai akhir bulan, aku dan keluarga seperti anak-anak dan pak suami juga harus ikut andil gitu ya dalam mengelolanya. Kayak anak-anak itu jangan terlalu diseringin jajan gitu ya, palingan kalau beli jajan itu sehari ada sekali 2 hari atau sekali 3 hari kayak gitu teman-teman. Kalau keseringan itu biasanya itu bakalan jauh lebih boros gitu ya, karena bolak-balik ke warung. Dan juga kayak pak suami gitu ya teman-teman, kalau misalnya dia itu mau beli-beli sesuatu, dia itu juga harus bisa mengontrol gitu ya, supaya keuangan kami itu baik-baik aja sampai akhir bulan. Karena percuma kalau misalnya aku atur keuangan tapi pak suami itu tidak mau tahu dan juga tidak mau ikut andil dalam mengelolanya, maka keuangan aku pasti bakalan hancur gitu ya. Oke deh, balik lagi ke videonya. Nah ini sambal aku udah mateng, Masya Allah. Menu kami hari ini tuh super nikmat. Ada si sambal, lalu juga ada si darmi, ada juga sayur. Jadi menunya itu simple tapi bikin nasi itu cepet habis dan bawaannya tuh lapar terus. Oke, setelah aku itu kelar masak, jangan lupa untuk beres-beres. Seperti yang sering aku bilang, bertanggung jawab ya teman-teman dengan keadaan dapur yang udah kita berantakin. Jadi harus dibersihin dapurnya sampai bersih. Love to hear your voice, not sleeping well. Dan inilah dia penampakan menu kami hari ini. Ada 3 menu, tapi ini tuh menu super simple tapi bener-bener bikin nagih ya teman-teman. Masya Allah, ini tuh bener-bener enak. Pak suami tuh bilang kan ternyata menu kayak gini tuh enak ya gitu ya, tapi jangan sering-sering bikinnya gitu teman-teman, kayak sesekali aja. Oke deh, dilanjut ya teman-teman. Di sini aku mau beraktivitas lagi. Jadi di sini tuh aku mau lanjut buat sapu menyapu dari area dapur aku ini. Karena kalau yang namanya habis masak-masak nggak afdol banget teman-teman kalau nggak bebersih dan nggak nyapu-nyapu. Walaupun kita itu nggak menyebar sampah di mana-mana gitu ya, tapi ini tuh benar-benar nggak enak banget buat diinjek. Pasirnya itu banyak karena kan kita itu kayak mondar-mandir gitu teman-teman. Nah itu yang terkadang bikin pasir itu tuh jadi banyak gitu ya, apalagi dengan keadaan halaman rumah aku yang tanahnya itu tanah berpasir teman-teman. Jadi rumah aku tuh jarang banget yang namanya itu bersih gitu, pokoknya harus sering-sering banget buat dibersihkan sih. Nah selanjutnya udah kelar memasak, lanjut biasanya apa lagi yang kita kerjakan? Yaps, bener banget, nyuci piring. Jadi di sini tuh aku mau nyuci piring. Cucian piring sih memang nggak yang terlalu banyak banget, tapi kalaupun nggak terlalu banyak tetap harus dikerjakan ya, karena melihat tumpukan piring terkadang juga bisa merusak mood kita. Oke deh teman-temanku semuanya, sambil kalian ngikutin aku lagi beraktivitas mencuci piring, aku juga mau sapa-sapa nih para teman-teman aku yang ada di luaran sana yang lagi nonton video aku ya. Hai Mam, hai Bunda, hai semuanya. Terima kasih ya untuk kalian yang udah klik video aku, dan untuk kalian yang udah nonton video aku sampai akhir gitu ya dan selalu no skip, aku juga ucapin terima kasih. Untuk kalian yang baru bergabung atau yang baru nemuin channel aku ucapin selamat datang ya. Kenalin, aku Dina, ibu rumah tangga dengan anak kembar. Jika berkenan boleh dong teman-teman kalian bantu aku untuk kembangin channel aku dengan cara klik tombol subscribe dan kalian nyalain lonceng notifikasinya ya, agar kalian gak ketinggalan kalau aku update video baru. Dan untuk kalian yang merasa video aku ini bermanfaat bagi orang banyak, boleh dong untuk kalian bantu share seluruh video aku ke seluruh sosial media yang kalian punya. Untuk kalian yang udah selalu ikhlas mensupport aku dan selalu memberikan dukungannya untuk aku ucapin terima kasih banyak ya. Semoga Allah yang membalas kebaikan kalian dengan kebaikan yang berlipat ganda. Amin, 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 Allahumma amin.
Oh ya teman-teman, aku itu kalau misalnya udah bikin video yang ada mencuci piring, pasti ada aja yang komen kayak gini. Aku tuh suka banget ngeliatin Bunda Twin nyuci piring katanya itu ya, nggak tahu kenapa katanya. Kalau ngeliatin Bunda Twin nyuci piring itu kayak seneng katanya gitu ya. Alhamdulillah ya teman-teman, walaupun aku tuh nyuci piringnya masih di tempat seperti ini, nggak pakai wastafel, tapi menurut aku ini sih enak-enak aja dan nyaman-nyaman aja. Intinya sih kalau untuk nyuci piring menurut aku itu enak, tempatnya itu lega ya teman-teman, biar kita itu nggak merasa sesak gitu ya. Dan alhamdulillah untuk ukuran kamar mandi aku ini tuh lumayan besar lah ya teman-teman. Cuman kalau misalnya nanti ada rezeki, aku sih ingin lebih dibesarkan lagi dari ini gitu ya teman-teman, biar makin lega dan kayak makin leluasa gitu kita mau beraktivitas gitu ya teman-teman di kamar mandi. Even if you're gone, I won't forget you. All I know, what I need, and that ain't changed. Sekarang aku itu lagi menanamkan untuk selalu mencuci piring setiap hari di dalam diri aku ya. Kalau bisa dalam satu hari itu aku nyuci piring itu 2 kali, setiap pagi dan sore gitu ya teman-teman, biar tumpukan piring tuh nggak ada. Dan juga aku tuh jadi jauh lebih produktif, jangan sampai biarin piring itu numpuk gitu teman-teman. Cuman itu tuh butuh niat yang besar ya teman-teman, karena kenyataannya gitu ya, aku itu mager teman-teman buat duduk berlama-lama seperti ini tuh nyuci piring gitu. Jadinya untuk nyuci piring itu dalam 2 hari sekali itu bener-bener jadi PR banget sih buat aku. Cuman aku tetap berusaha sih teman-teman ya, untuk selalu menjaga kebersihan rumah dan juga piring itu jangan sampai numpuk gitu ya. Ya itu balik lagi sih ke diri aku sendiri, apakah aku bener-bener bisa atau enggak, ya itu balik lagi bagaimana niat aku. Nah udah kelar aku itu mencuci piring. Di sini tuh aku mau lanjut lagi, mau beraktivitas. Masya Allah, rasanya itu nggak kelar-kelar aktivitas aku ya teman-teman, nggak kelar-kelar kerjaan aku. Kerjaan aku itu rasanya itu selalu aja banyak dan berulang-ulang di seputaran itu aja. Nah di sini aku ngajakin anak-anak buat ngeberesin mainannya ya, walaupun mereka itu belum terlalu bisa gitu ya, tapi aku tuh ngajarin mereka biar mereka juga ikut bantuin aku buat beresin mainan mereka gitu ya teman-teman, agar mereka itu juga terbiasa teman-teman ya. Walaupun caranya itu dengan cara ngajakin mereka masukin 1 biji mainan aja, itu menurut aku udah salah satu jadi pembelajaran gitu sih buat anak-anak. If I could lay down beside you. Nah itu tuh anak-anak itu sebenarnya tadi tuh habis berantem teman-teman, ada yang nangis gitu ya satu, gara-gara nggak tahu rebutan apa gitu ya, jadi ada yang didorong kayak gitu teman-teman, jadinya satu nangis gitu ya. Tapi kalau misalnya aku itu, kalau misalnya anak-anak lagi ribut, lagi berantem berdua, biasanya sih aku nggak marahin atau apa-apa, aku liatin aja ya. Tapi kecuali kalau udah yang kayak main dorong-dorongan, main jambak-jambakan, nah biasanya di situ yang langsung aku itu mengeluarkan suara gitu. Beres nyapu-nyapu di dalam rumah, lanjut juga di luar rumah. Alhamdulillah ini tuh belum ada hujan, jadinya teras aku tuh nggak terlalu yang kotor-kotor banget ya, tapi halaman aku yang udah mulai kotor. Nggak apa-apa lah teman-teman, halaman itu urusan besok lah ya, itu belum terlalu parah banget kotornya. Hari ini tuh aku lagi merasa capek, jadinya aku tuh nggak nyapu halaman dulu. Terakhir di sini tuh aku mau ngangkatin pakaian aku nih teman-teman. Masya Allah, pakaian aku ini belum terlalu kering gitu teman-teman. Jadinya ya udahlah teman-teman, aku angkat aja sekalian semuanya sama hanger-hangernya gitu ya. Aku pindahin aja ke dalam rumah. Oke deh teman-temanku semuanya, aku akhiri dulu ya untuk video aku kali ini. Pada kesempatan kali itu cukup sampai di sini gitu ya. Dan terakhir di sini tuh aku mau nunjukin ke kalian, beginilah penampakan cabai kami waktu sekarang ini. Alhamdulillah dia itu udah mulai banyak cabang-cabangnya dan bener-bener subur dan lebar-lebar gitu ya daunnya. Oke, aku ucapin terima kasih ya untuk kalian yang udah nonton. Jangan lupa untuk tungguin video aku yang akan tayang dalam 1 hari 2 kali, setiap jam 9 pagi dan jam 5 sore. Untuk yang belum subscribe, jangan lupa ya untuk di subscribe dulu. Aku ucapin terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.